Topik kedua dari seri Pria Tangguh, uang dan harta. Uang mengikuti pelayanan, bukan pelayanan mengikuti uang. Selamat mendengarkan. Sekarang kita akan mulai memasuki area ketangguhan pria yang kedua. Saudara, mari kita hafalkan prinsip ini bersama-sama. Uang mengikuti pelayanan, bukan pelayanan mengikuti uang. Sekali lagi kita ucapkan sama-sama. Uang mengikuti pelayanan, bukan pelayanan mengikuti uang. Saudara, mengapa kita perlu hafal prinsip ini? Karena pada prinsip inilah Tuhan bekerja dalam bidang keuangan dan dalam harta kehidupan kita. Saudaraku, dari prinsip ini kita dapat mempelajari sesuatu yang sangat berharga. Mari kita bandingkan dua filsafat hidup ini. Ada orang yang berkata uang mengikuti pelayanan, saudara. Tapi ada orang lain yang berkata, oh bukan, pelayanan mengikuti uang. Bedanya di mana, saudara? Kalau uang mengikuti pelayanan, berarti pelayananlah yang jadi fokus. Akibatnya apa, saudara? Pelayanan kita semakin bagus. Dan karakter kita akan berkembang menjadi karakter yang kuat. Karena fokus kita melayani. Melayani Tuhan, melayani orang-orang lain, melayani masyarakat di mana kita berada. Tetapi, saudaraku, ada orang sebaliknya. Mereka punya prinsip, pelayananlah yang mengikuti uang. Artinya apa, saudaraku? Berarti uang menjadi fokus. Akibatnya, kalau uang telah menjadi fokus, maka kita akan cinta uang. Dan Alkitab berkata orang yang cinta uang, maka karakternya akan menjadi rusak. Sebab Alkitab berkata, cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Ada orang semua diukur dengan uang, saudara. Itu sebabnya kita lihat ada orang mengukur hubungan dengan uang. Kalau tidak ada uang, tidak ada hubungan. Kalau tidak ada uang, saya tidak dan malas berteman dengan Anda. Saudaraku, karena uang putus hubungan. Karena uang timbul masalah-masalah yang mengerikan, saudaraku. Kenapa? Karena fokus mereka adalah uang. Itu sebabnya kita mesti kembali kepada prinsip uang yang mengikuti pelayanan. Saudaraku, kalau fokus kita adalah pelayanan, apa yang terjadi, saudaraku? Ayat ini berkata uang akan mengikuti pelayanan. Haleluya. Artinya apa, saudaraku? Otomatis Tuhan akan berkati kita berdasarkan pelayanan yang kita kerjakan. Sebesar apa pelayanan saudara, sebesar itulah uang akan menyertai saudara. Semakin saudara bagus dalam pelayanan, Allah kita adalah Allah yang melayani. Dia tahu bahwa pelayanan itu berharga, dan Dia akan menyertai pelayanan saudara dengan uang. Uang yang cukup, karena Allah kita adalah Jehovah Jireh, Allah yang memberkati, saudaraku. Tapi kalau uang menjadi fokus kita, kita berkata pelayanan mengikuti uang, apa yang terjadi, saudara? Uang jadi tanggungan diri kita sendiri, tanggung jawab kita. Dan kita akan capek, lelah, terus mencari uang, saudaraku, karena tanggungan kita. Saudaraku, ini prinsip yang semua harus kita praktekkan. Bagaimana contoh-contoh praktisnya, saudara? Dalam pelayanan, dalam bisnis, bahkan dalam kehidupan keluarga, saudaraku. Ada keluarga yang berkata begini, Tuhan, karena kami miskin, makanya keluarga kami tidak harmonis. Itu sebabnya kalau kami bisa cari duit dan kami kaya, pasti keluarga kami lebih harmonis. Belum tentu, saudaraku. Saudaraku,
Ada orang yang fokus cari duit. Akhirnya saudaraku, segala cara dihalalkan untuk mencapai tujuan, saudaraku. Apa akibatnya, saudara? Akhirnya mereka hutang sana sini, ribut suami istri, akhirnya bahkan cerai, saudaraku. Keluarganya hancur. Kenapa, saudaraku? Karena fokus mereka adalah uang. Tapi kalau suami istri berkata, Tuhan, kami mau saling mengasihi, Tuhan, saling melayani. Tuhan, kami tahu kami perlu bekerja, tetapi Tuhan, pekerjaan tanpa hati yang sungguh-sungguh mengasihi tidak ada berkat. Kami mau, Tuhan, saling mengasihi. Kami mau bersatu. Kami mau saling melayani, sehingga kami menjadi harmonis. Di mana ada keharmonisan, saudaraku, akan ada berkat diperintahkan ke sana. Uang diperintahkan ke sana, saudaraku. Itu sebabnya, saudara, mari kita berfokus kepada pelayanan, bukan berfokus kepada uang. Sama juga dalam bisnis. Ada orang berpikir karena kurang modal, makanya bisnis saya tidak berkembang. Jadi saya fokusnya mesti cari modal, utang sana sini. Pokoknya kita mau cepat-cepat menjadi besar. Saudaraku, maka dia hutang sana, hutang sini, gadein ini, gadein itu. Apa yang terjadi, saudaraku? Suatu saat, akhirnya dia hutang bank, bahkan saudaraku hutang dengan orang, bahkan akhirnya masuk penjara dan bisnisnya hancur. Saudaraku, lebih baik kita punya prinsip ini. Tuhan, aku mau setia perkara yang kecil. Ya, apa yang Tuhan percayakan, bisnisku walaupun kecil, tetapi aku mau setia. Pelayananku mau aku berikan dengan maksimal, sungguh-sungguh. Dan ketika Tuhan lihat kita setia perkara kecil, Dia tambahkan dengan perkara-perkara besar. Saudaraku, pertumbuhan yang demikian, pertumbuhan yang tidak akan menghancurkan bisnis kita, saudara. Pertumbuhan yang luar biasa. Ada hamba Tuhan yang berkata, Tuhan, karena kami kurang tempat, gedung kami kurang besar. Seandainya kami punya gedung yang lebih besar, bukankah kami bisa melayani lebih banyak jiwa? Saudaraku, itu tetap adalah pola pikir pelayanan mengikuti uang. Kalau saya punya harta yang banyak, saya bisa melayani lebih baik. Itu sebabnya banyak hamba Tuhan akhirnya fokusnya, saudaraku, cari uang. Edarin list ke sana kemari, minta sumbangan. Apa akibatnya, saudaraku? Akhirnya nama Tuhan dipermalukan, saudaraku. Akhirnya kita lihat, saudaraku, hamba Tuhan banyak yang akhirnya cari uang kemana-mana, hutang sana sini, pelayanannya malah akhirnya hancur, saudaraku. Tuhan janji, kalau kita setia melayani jemaat dengan baik, uang pasti datang, saudaraku. Sebab Allah berjanji prinsip ini pasti akan, saudaraku, terjadi dalam hidup kita. Mari, saudaraku, segala usaha kita haruslah usaha untuk memajukan pelayanan kita, saudara. Saudara, jadikanlah bisnismu pelayanan. Jadikanlah, kalau engkau bekerja di gereja sebagai pelayanan, kalau engkau di keluarga, layanilah anak dan istrimu. Itu adalah pelayanan. Saudaraku, karena Yesus berkata, Dia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Saudara berkata, itu Yesus. Oh tidak, saudara. Yesus berkata, seperti Bapa mengutus aku, demikianlah aku mengutus kamu. Jadi, tugas hidup kita di dunia ini adalah melayani, saudaraku. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara melayani? Mari kita praktekkan, saudaraku. Jangan melayani uang. Yesus berkata demikian, kamu tidak dapat mengabdi kepada dua tuan sekaligus. Kamu tidak dapat mengabdi kepada aku, Yesus, dan sekaligus kepada Mamon. Pilihlah salah satu. Coret yang tidak perlu, kira-kira begitu, saudara. Saudaraku, apakah kita melayani Mamon? Prinsipnya begini, saudara. Kalau kita melayani uang, saudaraku, berarti uang adalah tuan kita. Saudaraku, orang Inggris mempunyai sebuah pepatah berkata demikian. Uang adalah tuan yang jahat, tetapi hamba yang baik. Sekali uang menjadi tuan kita, dia jahat, saudaraku.
Dia akan kuasai kita, dia akan hancurkan hidup kita, dia akan rusak hidup kita. Tapi kalau uang jadi hamba, saudaraku, itu luar biasa. Prinsipnya begini, saudara. Sesuatu yang lebih rendah selalu mengejar yang lebih tinggi. Yang kurang mulia selalu mengejar yang lebih mulia. Hamba selalu mendekati tuannya. Hamba memerlukan tuannya. Hamba akan selalu mencari tuannya. Nah, saudara-saudara, kalau kita jadikan uang tuan kita, apa yang terjadi? Kita akan kejar uang terus. Dan kita akan diikat oleh dia. Kita akan terus kejar dia seumur hidup kita. Dan uang bilang, kejarlah aku, kau kutangkap. Nah, ini repot, saudara. Tapi kalau uang jadi hamba kita, prinsip ini berlaku, saudaraku. Ingat, hamba selalu mengejar tuannya. Haleluya. Kalau saudara tuan, uang adalah hambamu, uang akan kejar saudara. Haleluya. Pernah dikejar uang, saudaraku? Kalau belum pernah, mari saudaraku kita praktekkan prinsip ini. Prinsip ini penting. Ulangi lagi, saudaraku, kita hafal sama-sama prinsip ini, karena sangat berharga bagi seorang pria sejati yang mau berhasil dalam hidupnya. Mari kita katakan sama-sama, uang mengikuti pelayanan, bukan pelayanan mengikuti uang. Haleluya. Allah memberkati saudara, selamat menjadi pria yang tangguh. Berikut ini adalah kesaksian dari peserta pemuridan pria yang begitu diberkati lewat topik yang baru saja kita dengar bersama-sama. Shalom, pendengar di dalam Kristus Yesus. Saya seorang pegawai di salah satu perusahaan supplier, dan saya juga mengucap syukur kalau saya diberi kesempatan boleh mengikuti pelajaran pria sejati. Meskipun pada awalnya, pada saat saya akan mengikuti pria sejati ini, saya sebenarnya tidak mendaftar, tapi saya dijorogin oleh teman saya. Tapi ada sesuatu yang luar biasa yang saya dapatkan dari pria sejati ini, di mana terjadi banyak perubahan dalam kehidupan saya. Di dalam seminar pria sejati ini, saya banyak mendengar tentang kelemahan-kelemahan pria, dan itu ada dalam diri saya. Banyak kelemahan-kelemahan itu yang saya cuma rasa saya punya, tapi saya tidak berusaha untuk memperbaikinya. Yang mana itu sangat mempunyai efek yang besar dalam pekerjaan saya, dalam hubungan rumah tangga, juga dalam berkat yang saya terima. Tetapi pada saat saya menjalankannya dengan lebih sungguh-sungguh, kalau kita bicara soal berkat, itu sesuatu yang luar biasa boleh terjadi. Karena pada saat itu saya boleh katakan, banyak orang pelayanan, tapi orang takut dengan waktunya atau dengan uangnya yang dihabiskan. Atau kalau ada orang datang minta sumbangan atau sumbangan dana untuk gereja, banyak orang mengatakan, saya sudah nyumbang di gereja ini, saya sudah nyumbang di gereja sana. Tetapi melalui pria sejati ini, saya diajar untuk belajar. Dengan ada satu firman yang mengatakan, berbahagialah orang yang suka memberi daripada diberi. Dan itu saya terapkan dalam kehidupan saya. Jadi pada saat ada yang datang kepada saya, minta sumbangan untuk gereja atau kegiatan-kegiatan pekerjaan Tuhan, saya hanya berdoa kepada Tuhan, Tuhan apa yang harus saya lakukan? Karena saya percaya, dengan datangnya orang ini kepada saya, pasti Tuhan mempunyai rencana. Oleh karena itu, saya senantiasa berdoa dan bertanya kepada Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Dan apa yang terjadi pada saat saya memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan, ada sesuatu yang berbeda dalam kehidupan saya. Yang boleh dikatakan, saya bukan mencari berkat, tapi berkat itu yang mengikuti pekerjaan saya. Berkat itu yang datang. Saya sebagai bekerja di perusahaan supplier, di mana saya harus banyak supply, banyak lobbying dengan orang-orang. Kadang-kadang yang terjadi aneh. Kadang-kadang saya bicara sama orang, saya mau lobbying orang. Saya bukan bicara pertama mengenai soal
pekerjaannya yang akan saya kerjakan atau barang yang akan saya jual. Saya bicara mengenai firman Tuhan, bicara soal memberi, bicara soal keselamatan. Tetapi apa yang Tuhan lakukan dengan saya, kerjakan apa yang Tuhan percayakan kepada saya untuk pekerjaannya, dan Tuhan menyelesaikan apa yang menjadi kebutuhan saya. Dan sampai-sampai saya kaget-kaget, karena apa? Berkat itu datang dengan tiba-tiba. Dan itu yang sangat luar biasa. Dan boleh saya katakan kepada pendengar yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, juga kepada pria-pria sejati, kita sebagai pria-pria Allah, pada saat kita memberi, kita menyenangkan hati Tuhan. Oleh karena itu, saya diajar untuk itu, dan Tuhan memberikan kepada saya satu kebebasan finansial dalam kehidupan saya. Itulah yang luar biasa. Salah satu dari sekian banyak berkat yang saya terima. Amin.